Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Edward Sumono selaku dosen pengampu pada mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Baik, Pak, di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan 9, yaitu memahami komponen komputasi. Baik, langsung saja masuk ke materinya. Dalam pembuatan video ini, saya akan menjelajahi bagian-bagian penting yang membentuk komputer dan perangkat seluler kita. Dari otak yang memproses informasi hingga jalur yang membawa data. Setiap komponen memainkan peran vital dalam cara kerja teknologi modern. Next, fondasi setiap komputer, pengertian komponen komputer. Nah, komputer dan perangkat mobile tersusun dari berbagai komponen yang bekerja sama secara harmonis. Bersama-sama mereka memungkinkan kita melakukan tugas mulai dari input data, pemrosesan, output, penyimpanan, hingga komunikasi. Semua komponen penting ini dilindungi di dalam casing yang kokoh, menjaga perangkat elektronik dari kerusakan fisik dan gangguan lingkungan eksternal, ibarat rumah bagi semua bagian vital tersebut. Next, motherboard. Motherboard ini adalah pusat komunikasi komputer. Nah, sini motherboard adalah tulang punggung sistem komputasi Anda. Papan sirkuit utama ini menghubungkan setiap komponen, memastikan aliran data dan daya yang efisien. Papan sirkuit utama. Motherboard adalah fondasi fisik tempat semua komponen komputer dipasang dan saling berkomunikasi. Lalu, jutaan transistor. Di dalamnya terdapat chip yang tersusun dari jutaan transistor, saklar elektronik yang mengatur aliran listrik dan logika. Pusat interkoneksi. Nah, motherboard adalah pusat komunikasi antara prosesor, memori, penyimpanan, adaptor, dan berbagai port. Next. Selanjutnya itu adalah CPU atau otak komputasi. CPU adalah Central Processing Unit, adalah otak komputer yang bertanggung jawab menjalankan instruksi dari sistem operasi dan aplikasi. Tanpa CPU, komputer hanyalah kumpulan komponen pasif. Ada dua komponen utama CPU. Yang pertama yaitu Control Unit atau CU yang mengarahkan semua operasi di dalam komputer. Yang kedua, Arithmetic Logic Unit. Nah, atau ALU melakukan perhitungan aritmetika dan operasi logika. Prosesor modern kini hadir dalam bentuk multi-core, yang berarti satu chip prosesor memiliki lebih dari satu inti pemrosesan, yang memungkinkan kinerja yang lebih cepat dan efisien. Next. Siklus mesin dan sistem pendingin menjaga kinerja optimal. CPU memproses instruksi melalui 4 tahap berulang yang dikenal sebagai siklus mesin atau mesin cycle. Proses ini sangat intensif dan menghasilkan panas. Yang pertama yaitu fetch, mengambil instruksi dari memori, lalu yang kedua decode, menerjemahkan instruksi agar dapat dijalankan. Lalu yang ketiga execute, melaksanakan instruksi yang telah diterjemahkan. Lalu yang keempat adalah store, menyimpan hasil proses ke memori. Untuk mengatasi panas yang berlebih, sistem pendingin seperti heatsink atau liquid cooling sangat penting untuk menjaga suhu dan mencegah kerusakan komponen. Next. Komputasi awan atau cloud computing, akses fleksibel tanpa batas. Cloud computing atau komputasi awan ini mengubah cara kita menyimpan data dan menjalankan aplikasi, memungkinkan akses melalui internet tanpa bergantung pada perangkat lokal. Apa sih kelebihan dari komputasi awan ini atau cloud computing?
Yang pertama yaitu adalah akses universal. Akses data dan aplikasi dari mana saja, kapan saja, dan hanya dengan koneksi internet. Lalu yang kedua adalah hemat biaya, menghemat biaya pembelian perangkat keras dan lisensi perangkat lunak yang mahal. Lalu yang ketiga, ruang fisik yang minim, mengurangi kebutuhan ruang fisik yang menyimpan server di dalam infrastruktur. Lalu yang keempat adalah skalabilitas. Kapasitas dapat dengan mudah ditambah atau dikurangi sesuai kebutuhan bisnis yang berkembang. Next. Representasi data atau bahasa biner komputer. Nah, komputer tidak hanya memiliki huruf atau gambar secara langsung, mereka menggunakan sistem biner, sebuah bahasa yang hanya terdiri dari 2 digit yaitu 0 dan 1. Bit ini adalah satuan data terkecil atau representasi dari 0 atau 1 bit. Satuan penyimpanan yang terdiri dari 8 bit. Jadi 1 byte itu 8 byte ya teman-teman. Maaf Pak. Nah, semua data yang kita lihat dan gunakan, teks, angka, foto, audio, disimpan dalam bentuk kombinasi yang kompleks dari bit dan byte ini. Oke, next. Memori. Memori adalah gudang informasi sementara. Nah, memori ini adalah tempat penyimpanan sementara di dalam perangkat. Nah, memori adalah komponen vital yang berfungsi menyimpan instruksi dan data sementara yang dibutuhkan selama proses komputer berlangsung. Semakin besar kapasitas memori, maka semakin cepat respon komputer Anda. RAM. RAM ini adalah penyimpanan sementara ya, yang seperti yang sudah saya jelaskan, penyimpanan sementara yang cepat untuk data yang sedang diproses. Lalu yang kedua adalah change. Change ini adalah memori super cepat yang menyimpan instruksi dan data yang sering diakses oleh CPU. Lalu ROM berisi instruksi permanen seperti proses booting komputer, ini dia non-volatile. Baru flash memory, penyimpanan non-volatile yang umumnya pada smartphone, kamera digital, dan USB drive. Lalu ada CMOS, menyimpan peraturan sistem dasar BIOS meskipun komputer dimatikan. Next. Konektivitas dan daya, menghidupkan sistem. Komponen ini memastikan semua bagian komputer itu dapat terhubung dan menerima daya yang cukup dan untuk beroperasi. Adapter card. Adapter card ini adalah menambahkan fungsi tambahan seperti video card untuk grafik superior atau sound card untuk audio berkualitas tinggi. Bus, jalur elektronik vital yang mengirimkan data antar komponen. Lebar bus ini lebih besar, berarti transfer data yang lebih cepat. Lalu power supply, mengubah listrik AC dari stop kontak menjadi listrik DC stabil untuk mengaktifkan seluruh komponen komputer. Next. Kesimpulan sinergi dalam komputasi. Komputer adalah keajaiban teknologi yang bekerja karena sinergi antara setiap komponennya, dari unit pemrosesan hingga sistem pendinginan. Setiap bagian memainkan peran krusial. CPU memproses data, menjalankan instruksi dengan cepat, lalu memori menyimpan informasi sementara yang vital, lalu code computing ini memberikan fleksibilitas dan aksesibilitas global, lalu adapter dan bus ini untuk mematikan semua perangkat yang saling terhubung. Lalu power supply menjaga seluruh sistem tetap menyala dan stabil. Memahami komponen-komponen ini adalah langkah pertama untuk menghargai kompleksitas dan kekuatan di balik dunia digital kita. Oke, mungkin itu saja Pak yang bisa saya sampaikan dari materi pertemuan kita, pertemuan 9, yaitu memahami komponen komputasi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Pak.